Shalom, damai di hati. Kita bersyukur kepada Tuhan ketika kita boleh diperjumpakan lagi hari ini, Jumat 1 Mei 2026. Kita boleh ada di hari pertama di bulan Mei ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena itu kita juga akan mendengarkan kebenaran firman-Nya yang terus mengarahkan kehidupan kita. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu atas kasih dan kemurahan-Mu yang terus menjadi bagian kehidupan kami. Kami diperkenankan untuk mengalami berkat-berkat Tuhan dalam perjalanan kehidupan ini. Kami bersyukur ketika kami pun diperkenankan boleh memasuki bulan yang baru. Kami boleh ada di bulan Mei, di hari yang pertama ini. Semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu yang terus dinyatakan dalam kehidupan kami. Maka saat ini lagi Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu sebagai pedoman hidup bagi kami ketika kami melangkah menapaki kehidupan ini. Maka kami memohon, ya Roh Kudus, tuntunlah kiranya kami, dimanapun kami berada, kami akan dimampukan untuk memahami kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab di hari ini terdapat dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 17. 1 Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 17 ditulis seperti ini. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Itulah bacaan Alkitab dan tema renungan kita adalah kasih yang terwujud dalam tindakan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, di zaman modern ini tidak semua keluarga hidup dengan memiliki rumah yang nyaman, akses pendidikan, dan fasilitas hidup yang layak. Dalam beberapa kasus, ada yang menjadi korban bullying, terabaikan, dan dipinggirkan. Dalam kasus lainnya, mereka menjadi objek eksploitasi yang menguntungkan orang lain. Pertanyaan yang menantang adalah, apakah kasih Tuhan Allah sungguh tinggal di dalam kita jika kita menutup hati terhadap orang lain yang sedang butuh pertolongan? Apakah kita peduli ketika saudara kita sedang dalam kesulitan? Firman hari ini berkata bahwa kasih Tuhan Allah belum nyata jika belum diwujudkan dalam kepedulian kepada sesama dengan menutup hati bagi mereka. Kata hati di sini menggunakan kata Yunani splaka dari splaknon yang artinya bukan hanya sekedar hati melainkan juga compassion, belas kasih. Jadi, menutup hati di sini berarti tidak mengasihi, tidak berbelas kasih. Itulah sebabnya firman hari ini menegaskan bahwa jika seseorang tidak mengasihi dan tidak berbelas kasih, maka sesungguhnya kasih Tuhan Allah tidak ada di dalam dia. Artinya, jika kasih Tuhan Allah ada dalam kehidupan seseorang, maka sepatutnya kasih tersebut harus dipancarkan atau diberikan kepada orang lain. Seperti Tuhan Allah yang memancarkan, memberikan, menyatakan kasih-Nya yang besar kepada manusia. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, di tengah dunia yang semakin individualistis, keluarga Kristen dipanggil untuk menjadi contoh nyata tentang kasih yang berbagi, yang memperhatikan, dan tidak tinggal diam saat melihat orang lain dalam kesulitan. Kita tidak harus menjadi kaya dulu untuk membantu. Terkadang yang dibutuhkan hanya waktu untuk mendengarkan, kata yang menguatkan, atau kehadiran yang membawa damai.
Jika kita memang diberkati secara materi, maka hal itu adalah kesempatan untuk menjadi saluran kasih Tuhan Allah bagi orang lain, dimulai dari dalam rumah sendiri. Mari kita buka hati, buka mata, dan buka tangan kita. Jangan hanya mengasihi dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Sebab kasih Tuhan Allah tidak berhenti di hati kita. Kasih itu harus mengalir dan menjadi berkat bagi sesama. Amin. Marilah di saat ini kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh diperdengarkan kepada kami. Maka ajarlah kami terus untuk senantiasa hidup di dalam kasih-Mu yang telah Engkau pancarkan bagi kami. Dan kasih itu pun akan kami pancarkan bagi setiap orang yang kami jumpai, bagi sesama kami. Dan kasih itu bukan hanya sekedar perasaan, bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi terus kami wujudkan dalam hidup nyata kami. Karena itu ya Tuhan, kami mohon, berkatilah kehidupan kami semua, dimanapun kami berada, pribadi lepas pribadi, keluarga-keluarga kami. Anugerahkanlah berkat-berkat-Mu bagi kami semua ya Tuhan. Berilah kami umur panjang, sehat, kuat, berkati usaha kerja mata pencarian hidup kami, supaya hari-hari kehidupan yang kami jalani, kami akan terus merasakan berkat-berkat-Mu nyata dalam hidup kami. Dimanapun kami pergi berada, tangan kasih Tuhan kiranya mengawali langkah-langkah kehidupan kami. Segala sesuatu yang kami perjuangkan dibuat berhasil oleh Tuhan. Maka terpujilah Engkau Bapa, ini kehidupan kami. Kami bawa syukur dan permohonan ini kepadamu demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikian renungan harian keluarga untuk hari ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, tapi juga like, komen, dan bagikan video ini. Dan yang berkenan memberi persembahan, silakan melalui kris yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, damai di hati.